Di sini kalau kita membaca beberapa hasil penelitian yang dilakukan, Omikron ini penularan lebih cepat daripada varian Delta. Jadi pemerintah perlu bergerak cepat, terutama membuat kebijakan yang jelas terkait perjalanan ke luar negeri. Pemerintah perlu memastikan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang mempunyai riwayat perjalanan dari luar negeri melakukan karantina selain melakukan screening secara lebih ketat, meski Omikron ini dikatakan tidak lebih membahayakan dari varian Delta, tetapi pemerintah perlu terus waspada. Saya kira kita perlu mengerahkan kekuatan yang kita miliki untuk mencegah dan mengantisipasi hal yang buruk terjadi. Pemerintah perlu terus mengedukasi dan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Kalau tentang PPKM, saya pikir tidak berpengaruh banyak karena banyaknya fakta dan kita semua ini memang butuhnya sosialisasi dan edukasi yang baik. Kalau dibatasi secara terus-menerus jelas tidak mungkin, karena kita juga harus mempertimbangkan efek dari pembatasan lainnya. Mau tidak mau, pemerintah harus mempercepat vaksinasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Prokes jangan sampai kendor. Soal karantina terpusat, saya pikir bagus-bagus saja karena bisa lebih mudah pengawasannya. Soal kebijakan karantina, pemerintah secara otomatis ya harus lebih tegas. Kita pikir kita perlu kerjasama dan sinergitas antar kementerian. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Menteri Agama perlu bersinergi untuk melindungi anak-anak sekolah. Anak-anak kita semua itu harus dilindungi secara teknis, tentu mereka sudah tahu dan paham. Tapi yang paling penting dan sering saya tekankan adalah soal edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan. Hal yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi hal terburuk adalah memastikan seluruh infrastruktur kesehatan kita benar-benar siap. Sinergi antar 3 kementerian ini wajib dilakukan. Kalau dari laporan Kemenkes telah menyiapkan penyediaan vaksin booster ini. Kami dari anggota Komisi 9 telah menyampaikan pada pemerintah agar vaksin booster ini tetap gratis. Saat terakhir beberapa minggu lalu soal data, mereka juga sedang dan terus memperbaiki data PBI agar lebih valid.